Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa amma ba'du. Ayuhal ikhwah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada kali ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita insyaallah tanpa ada halangan suatu apa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pantas menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, khususnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita sebentar lagi sudah akan masuk dalam momentum tahun baru Hijriah, yakni tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Berarti kita semua menyongsong satu momentum yang sangat besar nilainya, sangat besar hikmahnya di dalam sejarah umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dahulu bersama para sahabat ridwanullahu alaihim berhijrah dari Makkah menuju ke kota Madinah, itu ternyata menjadi satu titik tolak yang sangat-sangat penting di dalam sejarah dakwah beliau. Dan ternyata kalau kita melihat di dalam sejarah nabi-nabi sebelumnya, ya, perintah hijrah ini ternyata bukan saja perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad semata, tetapi juga sudah diperintahkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saudara-saudara sekalian, kita akan mencoba untuk melihat sejarah hijrah ini dari masa ke masa dan bagaimana dampak dari hijrah para nabi itu untuk perkembangan dakwah, dan juga sekaligus hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa hijrah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pertama-tama kalau kita membahas hijrah, ya, secara fisik itu ternyata memang sudah dilakukan oleh para nabi sebelumnya, ya. Maka kalau kita melihat peta bi'tsatur rusul atau peta pengutusan rasul-rasul Allah, itu memang betul-betul menyebar di banyak daerah, di banyak wilayah di seluruh jazirah Arab sampai ke Syam, ya, sampai ke Mesir dan juga sampai ke daerah Irak. Ya. Mungkin nanti bisa dicari ya informasinya di Google atau di mana tentang gambar penyebaran dakwah para rasul, ya. Itu mulai dari selatan Yaman sampai di paling utara di daerah Syam, kemudian juga sampai di paling barat, ya, di daerah Mesir, kemudian sampai ke daerah timur sampai ke Irak. Itu semuanya Allah mengutus para nabi di sana. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat secara lebih detail lagi, bahwa masing-masing nabi itu pun juga melakukan perpindahan-perpindahan. Ya. Yang mana perpindahan-perpindahan ini bukan semata-mata karena kebutuhan pribadi atau manusiawinya, tetapi lebih karena ekspansi dakwah.
Kalau bahasa kita sekarang seperti itu. Ya. Nah, coba untuk lebih jelasnya kita akan mengambil contoh beberapa sampel dari nabi. Misalnya Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau ini memang nabi yang pertama kali diutus pada kaum tertentu. Ini adalah Nabi Nuh. Ya. Nah, Nabi Nuh ini beliau diperintahkan untuk berhijrah, ya, khususnya ketika akan terjadi banjir besar yang melanda daerah beliau. Di mana tempat Nabi Nuh ini berdakwah dan kaumnya, tentu ada banyak riwayat di sana, tetapi yang paling kuat itu Nabi Nuh itu berada di daerah Mesopotamia lama, atau kalau sekarang di daerah Irak. Ada beberapa penelitian secara ilmiah yang menyebutkan di situ lapisan-lapisan tanah yang ada itu menunjukkan bahwa dulu memang pernah terjadi banjir besar di sana. Nah, sejak awal ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dan kemudian mendapatkan penentangan-penentangan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada beliau untuk membuat perahu. Saya kira kisah ini sangat masyhur, ya. Allah memerintahkan beliau untuk membuat perahu yang tentu saja logika kita, namanya perahu ini adalah pasti akan nanti digunakan sebagai kendaraan untuk pergi. Ya kan? Nah, maka kemudian ketika benar-benar terjadi peristiwa banjir besar yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang ingkar itu, maka Nabi Nuh kemudian bersama seluruh orang-orang yang beriman dengan perahu itu berpindah tempat. Nah, inilah hijrah untuk memulai daerah yang baru atau untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, di mana Nabi Nuh berlabuh? Nah, ini para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau yang jelas kalau di ayatnya di surat Hud ayat yang ke-44 itu kan dikatakan wastawad 'alal judi, dan bahtera itu kemudian berlabuh di atas bukit Judi. Ya. Nah, bukit Judi ini di mana? Ada yang mengatakan itu di Yaman, jadi Jazirah Arab paling selatan. Ada yang mengatakan itu di sekitar Turki, di daerah utara. Dimanapun itu letaknya, yang jelas Nabi Nuh melakukan satu lompatan di dalam perjalanan dakwahnya dengan dengan berhijrah, gitu ya. Berikutnya kita juga bisa melihat di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, memang Nabi Ibrahim alaihissalam ini Nabi yang cukup banyak diulas di dalam Al-Quran dan keteladanan beliau di dalam membimbing keluarganya, membimbing umatnya, atau juga di dalam kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga sangat-sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Nah, kaitannya dengan hijrah, ini juga beliau dulu berhijrah dari tempat kelahirannya di daerah Irak, itu kemudian berhijrah menuju ke daerah Mesir, ya, jadi ke barat. Dan kemudian sampai di Mesir, balik lagi ke sekitar Palestina, dan kemudian dari Palestina menuju ke selatan sampai di Makkah. Dan di Makkah itulah beliau meninggalkan istri beliau yang kedua, Siti Hajar, bersama anaknya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian juga masih balik lagi ke Palestina, ke daerah Syam, ya, karena di sana ada keluarga beliau yang satunya bersama Sayyidah Sarah itu. Nah, perjalanan hidup beliau dari Irak ke Mesir, ke Palestina, ke Makkah, ini juga tidak lain dan tidak bukan adalah gambaran hijrah yang sesungguhnya. Dan menariknya, saudara-saudara sekalian, beliau di dalam satu ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran,
mengatakan wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ya. Dan berkatalah Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku akan berpindah tempat, aku akan berhijrah, ya, ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dialah yang maha perkasa dan yang maha bijaksana. Jadi hijrahnya Nabi Ibrahim di satu tempat ke tempat yang lain, ini juga lagi-lagi bukan karena kemauan beliau sendiri, bukan semata-mata karena kebutuhan manusiawinya, tetapi karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya kalau itu adalah perintah dari Allah, ya, itu pastinya berkaitan dengan misi beliau sebagai seorang rasul, yaitu berdakwah atau mendakwahkan agama tauhid, agama Islam. Nah, maka ini juga menjadi satu fakta penting yang harus kita ketahui, ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam ini juga dahulu berhijrah. Satu lagi sebelum kehijrahnya Nabi Muhammad itu ada Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa alaihi salam ini juga dahulu adalah seorang traveler. Cuman travelernya bukan traveler kayak zaman sekarang, ya. Kalau sekarang traveler kan ya cuma untuk jalan-jalan aja, untuk main-main gitu. Maksudnya untuk tidak ada misi apa-apa biasanya. Tapi Nabi Musa ini juga dulu dilahirkan di Mesir, ya. Terus kemudian karena ada sedikit masalah, beliau hijrah ke Madian. Yang kalau kita lihat di Google Map, dari Mesir ke Madian itu kurang lebih hampir 1000 km. Ya. Hampir 1000 km. Nah, di dalam surah surat apa ini ya? Kalau tidak salah surat Al-Qasas, ya. Itu ada ayat begini, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka keluarlah Musa dari kota itu, dari Memphis di Mesir, khaifan yataraqqab, sambil dengan rasa sedikit takut dan menunggu-nunggu, khawatir, ya. Qala rabbi najini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang zalim, karena beliau waktu itu ada masalah sehingga dicari-cari oleh orang Kipti, penduduk asli. Dan akhirnya beliau hijrah ke Madian. Gitu. Dan ternyata menariknya begitu sampai ke Madian dan kemudian menikah dengan putri dari orang baik yang menurut riwayat adalah Nabi Syuaib, itu kemudian beliau diperintahkan untuk balik lagi ke Mesir dalam rangka apa? Misi dakwah lagi-lagi. Ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Pergilah, kembalilah kamu ke Fir'aun dan kerajaannya sebab dia sudah melampaui batas. Nah, jadi Nabi Musa diminta untuk kembali dari Madian ke Mesir itu untuk berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu adalah contoh-contoh fakta-fakta, ya, fakta-fakta hijrah yang memang sudah ada dan sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, dan hijrah itu sekali lagi misinya adalah untuk berdakwah, untuk menyampaikan pesan risalah kenabian, menyampaikan risalah agama Islam. Nah, berikutnya kita ke hijrah Rasulullah. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barangkali saya tidak akan membahas secara detail-detailnya, sebab detail-detail hijrah ini saya kira kita semua sudah bisa banyak membaca di dalam banyak referensi, ya. Secara umum kita mengetahui bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW itu dilakukan dari Makkah ke Madinah, ya. Dan kalau kita melihat jarak di peta itu kurang lebih ya 600 km. Tahapan atau proses hijrahnya, ya, para sahabat yang sudah bisa keluar dulu hijrah, ya, dan Rasulullah sendiri kemudian datang atau keluar terakhir bersama
sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau sempat bersembunyi istirahat di Gua Thur dan kemudian melanjutkan lagi perjalanan setelah berhasil lepas dari intaian orang-orang kafir Quraisy yang mengejar beliau. Ya. Nah, ikhwah sekalian, saudara-saudara sekalian, titik terpenting dari hijrah ini, ya, titik terpenting dari hijrah ini adalah kita lihat bagaimana perubahan dakwah Rasulullah dari era Makkah menuju ke era Madinah itu ditandai dengan peristiwa hijrah ini. Yang berarti perubahan strategi yang sangat mendasar, ya, perubahan strategi yang sangat mendasar dalam dakwah beliau itu juga terjadi dengan adanya peristiwa hijrah ini. Ya, mungkin banyak sebenarnya perubahan-perubahan strategi seperti apa yang dilakukan, tetapi secara umum yang jelas begini. Di dalam masa periode Makkah itu Rasulullah dan para sahabat memang tidak bisa secara leluasa untuk mengelola dakwahnya. Sehingga kemudian dakwah yang beliau lakukan selama di Makkah itu relatif berjalan secara individual, person to person, seperti orang menawarkan produk, ya memang itu tidak ada jeleknya, tetapi secara secara hasil itu juga jadi tidak maksimal, maksudnya secara besaran hasil gitu. Nah, sementara begitu masuk ke era Madinah yang ditandai dengan peristiwa hijrah, itu dakwah yang semula dilakukan secara individual itu kemudian berubah menjadi dakwah secara kolektif, ya. Bahkan bukan hanya kolektif, kemudian dakwah di era Madinah ini disokong langsung dengan penyelenggaraan negara gitu. Nah, maka kita lihat saudara-saudara sekalian, capaian dakwah di era Madinah ini kelipatan hasilnya begitu cepat. Coba kalau kita lihat di era Makkah, ya, itu kan bahkan 13 tahun. Dengan Madinah lebih lama di Makkah, ya. Di Makkah itu 13 tahun. Tetapi hasilnya kalau secara hitung-hitungan angka itu kan sahabat atau orang yang berhasil masuk Islam itu tidak lebih dari 200 orang, bahkan lebih sedikit, ya. Nah, tapi begitu di Madinah, ketika Rasulullah secara lebih leluasa mengelola dakwah, bahkan kemudian disokong dengan kebijakan-kebijakan beliau sebagai seorang pemimpin negara atau pemimpin wilayah, kita lihat tahun kedua Hijriah yang ikut dalam perang Badar, ya, itu adalah kurang lebih 300 sekian orang. Coba lihat, ya, 2 tahun sudah menjadi 300-an, ya. Kemudian tahun ketiga Hijriah, ya, tahun ketiga Hijriah sesudah hijrah, ketika terjadi perang Uhud, itu yang ikut sudah 1000-an orang, ya. Kemudian tahun kelima Hijriah, ketika terjadi perang Khandaq, itu sudah kurang lebih 5.000 orang. Lihat kelipatan-kelipatannya itu. Kemudian tahun ke-8 Hijriah, ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, itu sudah kurang lebih 8.000 orang. Nah, coba lihat percepatannya, ya. Dan kemudian ketika Haji Wada, itu sudah lebih dari 120.000 orang. Ya. Nah, sehingga kita bisa melihat misalnya di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, nanti ketika datang kemenangan dari Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat, ya, orang-orang itu masuk ke dalam agama Allah ini dengan berbondong-bondong. Nah, apa rahasia di balik berbondong-bondongnya orang masuk Islam itu? Itu adalah sebab strategi dakwah yang begitu kuat, powerful, masif, dan didukung oleh kekuasaan. Dan itu di era Madinah. Nah, lagi-lagi titik perubahan itu terjadi ketika peristiwa hijrah.
Nah, maka ada satu hadis, coba saya bacakan di sini. Nah ini, An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amru, ya, la yablughanna hadzal amru, bahwa perkara ini atau Islam ini akan sampai, ya, ma balaghal lailu wan nahar, pada ke seluruh dunia yang tempat itu dijamah oleh siang dan malam. Ya, singkatnya, Islam ini akan sampai ke seluruh dunia, tempat di mana di situ ada siang dan malam. Wala yatrukullahu baita madarin, ya, wala wabarin, dan Allah tidak akan membiarkan satu rumah pun, baik di kota maupun di desa, illa adkhalahullahu hadzal-din, kecuali Allah akan masukkan agama ini ke sana. Luar biasa kan? Dahsyat sekali. Jadi di mana tempat di situ ada siang dan malam di seluruh muka bumi ini, ya, Allah tidak akan biarkan, kecuali pasti Islam akan masuk ke sana. Dan itu adalah spirit daripada hijrah. Sebab itu tidak akan terjadi, saudara-saudara sekalian, kecuali ketika kita menggaungkan spirit hijrah itu. Ya. Nah, maka itu kita juga bisa dapatkan di era-era sesudah Rasulullah wafat. Itu kan kemudian di era Khulafaur Rasyidin, terutama di era Khalifah Umar bin Khattab, itu banyak sekali melakukan futuhat, ya. Atau bahkan sebelum itu, ya, mohon maaf, ketika Rasulullah di tahun ke-6 kalau tidak salah, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy, itu Rasulullah sudah memulai mengirim utusan, mengirim risalah, mengajak untuk masuk Islam. Kemana? Dikirim ke Persia, di Iran sekarang, dikirim ke Romawi, ya, di daerah Italia atau Yunani sekarang, kemudian juga dikirim ke Mukaukis di daerah Mesir. Jadi Rasulullah sudah ekspansi itu, walaupun melalui surat, ya, mengutus orang gitu. Lalu semakin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan penaklukan, ya, sampai ke tadi ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke Qadisiyah, sampai ke Mesir, ya, sahabat Amr bin As juga yang menaklukkan Mesir, ya. Dan bahkan sampai ketika di zaman sesudah Khulafaur Rasyidin, yaitu di daerah di zaman Bani Umayyah, itu terkenal dengan Asrul Futuhat. Asrul Futuhat atau era ekspansi, era perluasan dakwah. Maka nanti bisa dilihat di peta, ya. Peta Islam itu mulai dari paling selatan di Yaman, paling timur di Irak, memanjang di sepanjang utara benua Afrika. Sampai sekarang kan benua Afrika bagian utara itu rata-rata berbahasa Arab, ya. Mesir, Tunis, Aljazair, Maroko, Libya, ya. Bahkan sampai kemudian menyeberang sampai ke Spanyol, waktu itu Andalusia, ya, Spanyol, Portugal, dan kemudian juga yang dari daerah Syam ke utara sampai ke Turki, ya, Konstantinopel berhasil ditaklukkan juga. Itu semua adalah hasil dari sebuah gaung dari hijrah, berpindah, ekspansi, ya. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kalaulah ada hal penting yang harus kita ambil dari peristiwa hijrah ini adalah, mari spirit hijrah ini terus kita gaungkan di dalam diri kita. Apakah ekspansi itu dalam bentuk pindah domisili? Apakah ekspansi itu dalam bentuk capaian-capaian kebaikan kita perluas? Apapun namanya. Kalau emang perlu ekspansi fisik, ya monggo, silahkan. Wah, saya di sini sudah terlalu banyak teman-teman, misalnya sudah terlalu banyak ulama misalkan, silahkan saja pindah kemana yang masih sepi, ya. Nah, atau juga ekspansi dalam bentuk capaian-capaian yang kita masuk di dunia maya, di dunia apapun, ya, itu spirit semangat hijrah ini harus terus masuk.
Bahkan di negara kita, saudara-saudara sekalian, Indonesia ya, di wilayah Nusantara waktu itu juga saya kira kita mendapatkan Islam sebagaimana yang sudah kita dapatkan ini, biiznillah wa bihamdillah, itu juga karena spirit semangat hijrah dari orang-orang di daerah Yaman, di daerah Arab, di daerah manapun yang membawa Islam itu ke Indonesia. Terakhir, saya kira saudara-saudara kalian yang perlu saya sampaikan di sini ya, pelajaran penting yang juga perlu kita ambil selain spirit menggaungkan hijrah itu di dalam diri kita ya, maka yang penting juga untuk kita lakukan bahwa yang namanya satu perubahan ya, satu perubahan itu hanya bisa optimal, hanya bisa tuntas ketika perubahan itu menyeluruh. Nah, menyeluruhan perubahan ini ya, itu adalah standarnya dimulai ketika kita dengan cara kita mengambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita dan kemudian menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tujuan dari segala amal kita. Itulah saya kira yang disabdakan, yang tersirat dari sabda Rasulullah di hadis pertama Arba'in Nawawiyah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya pun juga akan sampai ke sana. Pahalanya juga akan sampai ke sana. Langkah-langkahnya juga akan terbimbing ke sana. Tahapan-tahapannya juga akan dimudahkan untuk sampai ke sana. Sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, karena dunia, awimro'atin yankihuha, atau karena perempuan barangkali, fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Pasti dia tidak akan bisa membuat perubahan yang besar. Paling-paling maksimal dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi untuk menjadi satu sentra perubahan tidak akan pernah terjadi. Hanya Allah dan Rasul yang menjadi teladan kita, yang menjadi tujuan kita, sehingga hijrah ini bisa optimal hasilnya. Akhirnya kami ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.